Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura. Jadi ceritanya ada dua orang beli ruko pakai nama gabungan. Nah, setelah beberapa waktu hubungan di keduanya memburuk, kemudian bersengketa di pengadilan. Ruko yang atas nama dua orang ini porsinya seperti apa? Nah, siapa yang kira-kira akan menang? Jadi penggugat sebutlah namanya Ko, ya. Tergugat namanya si Lim. Toko ruko dua lantai dibeli dengan nama gabungan. Si Ko ini yang menggugat mengaku ini 50-50. Menurut Lim harusnya 991. Kenapa? Karena si Ko ini saya cuma pinjam namanya aja. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa dan kira-kira putusan pengadilan seperti apa? Nah, Ko ini penggugat ya. Jadi yang menggugat itu si Ko ya. Itu seorang pemilik money changer sama jasa remitansi. Jadi mungkin kalau di Singapura kayak Western Union seperti itu. Nah, Lim ini dia itu pengelola kelenteng, temple kalau di Singapura gitu ya. Dia juga jualan aksesoris kayak mungkin patung-patung, tasbih segala macam yang lokasi kelenteng sama tokonya itu ada di rumah dia. Nah, mereka berkenalan pertama kali di tahun 2016. Waktu itu Siko datang ke kelentengnya si Lim. Di sana dia beribadah dan mungkin merasa cocok mau jadi sukarelawan. Nah, awal mulanya kasus ini versi Ko dan versi Lim itu berbeda. Jadi sekitar Januari sampai Februari 2017, si Lim ini mengajak Ko, ya, Ko ini yang gugat ya sekali lagi. Jadi Ko itu merasa dia diajak untuk sama-sama membeli sebuah unit toko yang pada waktu itu sedang dalam proses pembangunan. Nah, toko ini akan digunakan sebagai kelenteng dengan sistem 50-50, kepemilikan maksudnya 50-50. Lim juga bilang sama Ko, ini kalau bangun kelenteng tuh amalnya besar gitu, karena bangun tempat ibadah. Makanya kalau bisa kamu bisa ikutan juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar keluar uang, tapi juga menanam amal ibadah seperti itu. Versinya si Lim di rapat pengurus kelenteng di Juni 2017, Lim itu dia sudah sampaikan, kayaknya umatnya makin banyak nih berkembang lah gitu kan. Jadi kita butuh tempat yang lebih luas, lebih besar. Untuk itu kita mau beli ruko, kemudian kita jadikan sebagai kelenteng. Nah, satu lantai lagi, kalau ruko kan bisa dua lantai, itu jadi toko gitu. Nah, kebetulan ada salah satu umatnya, itu seorang agent property namanya Angelin. Dia rekomen gini aja, ada satu unit ruko sedang dipasarkan, itu dua lantai gitu. Nah, kalau kamu tertarik, boleh gitu. Nah, si Lim memproses lebih lanjut. Cuma pada saat dia proses lebih lanjut, ada satu kendala. Si Lim ini mungkin karena pengurus kelenteng, ya, dia juga buka toko jualan seperti itu. Eh, Nama dia tuh pada saat di checking sama bank, itu susah dapat pinjaman. Jadi dia sarankan kalau benar mau beli rumah toko itu dengan sistem cicilan, sebaiknya kamu join account. Jadi jangan sendiri. Nah, Angelin sampaikanlah kepada Ko, gimana kamu mau bantu nggak? Jadi si Lim ini mau beli rumah, mau beli ruko, tapi karena kalau pakai nama dia tok pinjamannya nggak keluar, kamu mau nggak ini? Nah, si Ko dia bilang oke, saya mau bantu gitu. Tapi saya ngomong di depan ya, saya nggak mau bayar sama sekali. Bantu nama saya oke, tapi kalau keluarkan uang dia nggak mau. Nah, akhirnya sepakat karena itulah Ko sama Lim itu menjadi nama gabungan sebagai pembeli ruko sekaligus juga pengajuan pinjaman kepada bank. Nah, namun karena yang membayar adalah si Lim, ya, si Ko ini hanya meminjamkan namanya saja, maka menurut si Lim, saya 99, dia satu. Jadi versinya dua versi ya. Yang satu eh, diajak, eh, yang call dia bilang, saya kan kemarin diajak. Kalau diajak, sama-sama beli, toh namanya nama gabungan kan, 50-50 dong. Si Lim ini bilang, itu pinjam nama doang. Kalau pinjam nama, yang bayar cicilannya saya kok dia bisa ngaku 50% gitu. Nah, em, perjanjian jual beli dengan nama Ko dan Lim ini ditandatangani pada September 2017. Nah, kemudian sekitar Juli 2018, bangunannya udah selesai dan mulai beroperasi sebagai kelenteng dan toko. Baru 3 bulan ya, jadi Juli jadi gitu kan. Oktober 2018, si Ko sama Lim ini hubungannya memburuk gitu loh. Nah, Ko-nya bilang, karena saya sama Lim ini sudah nggak ini, saya berhentilah jadi sukarelawan di kelenteng gitu.
Kemudian dia juga minta, tolong nama saya dikeluarkan dari pemilik properti tersebut. Nah, pada tahun-tahun tersebut di Singapura sedang, bukan sedang sih, memang dari dulu sudah ada. Mereka namanya ABSD, ya, ABSD, Additional Buyer Stamp Duty. Jadi untuk mencegah supaya harga propertinya digoreng berlebihan, pemerintah Singapurnya bikin aturan. Kalau properti dijual sebelum sekian tahun, pajaknya mahal sekali. Nah, pada waktu itu karena nggak mau kena ABSD yang tinggi sekali, mereka mengatakan, sudahlah, kalau mau keluarkan nanti aja. Karena kalau saya sebelum 3 tahun sudah saya keluarkan, pajaknya itu jadi mahal sekali. Nah, mereka belinya kan sekitar September 2017, jadi 2018. Nah, karena 3 tahun kan 2021 kan. Nah, mereka pikir, udah urusinnya nanti-nanti aja, jadi jangan jangan dari sekarang. Nah, tapi walaupun omongannya nanti aja, eh, kok ini terus-menerus mendesak si Lim gitu. Tolonglah ganti namanya segera aja, gimana caranya kamu urus deh gitu. Nah, akhirnya si Lim dapat sepupunya namanya Sally untuk bertindak sebagai pengganti nama Lim. Eh, sorry, pengganti nama Ko ya, maaf ya. Jadi eh, kalau pakai nama si Lim doang, dia akan ketemu masalah di awal bahwa pada saat dia melakukan apa kan kalau ibaratnya over credit, ini kan kayak over credit yang dulu pinjam A sama B, terus ini mau ganti B dan C. B-nya tetap, cuma A-nya ganti jadi C. Kalau dari sudut pandang perbankan, yang kredit berarti beda orang gitu loh. Nah, beda orang harus diulang lagi. Kebetulan si Sally ini kondisi keuangannya mungkin dianggap oke lah, kalau dia yang pakai nama dia harusnya bisa lewat gitu. Nah, selama masa dari pencarian si Sally, kemudian urus-mengurusnya, itu di antara mereka terus ada keributan. Jadi Cody, udahlah bereskan lah gimana caranya lah gitu. Nah, baru di Juli 2021, 2021, mungkin sudah hampir mendekati 3 tahun, si Ko itu eh, menunjuk lawyer, konsultan hukum, dan mensomasi lah, bukan mensomasi, menyurati si Lim. Yang intinya dia bilang, oke, saya pengen keluar dari kepemilikan ruko ini. eh, Kemudian porsi saham saya kamu yang beli. Kalau misalnya kamu nggak mampu beli porsi saham saya, maka kita jual saja ke publik, terus dibagi dua. Nah, setelah surat tersebut datang, si Lim kaget dong. Waduh, kok jadi begini gitu. Ini kan sekali lagi versinya si Ko 50-50, versinya Lim 991 gitu. Nah, eh, mereka tetap berkomunikasi secara intens, tapi tidak ketemu kata sepakat gitu. Karena Lim itu beranggapan, ya saya kan hanya pinjam nama, cicilannya saya yang bayar. Kok kamu bisa ngaku 50% gitu loh. Nah, sementara kok menganggap nggak bisa. Waktu kita beli, namanya berdua. Ngajuin kredit, namanya berdua. Ya, saya punya 50% dong. Nah, karena tidak ketemu itulah, mereka lanjut ke pengadilan. Nah, ketika di pengadilan, eh, dia cek dong hakimnya. Apakah 50-50 atau 99-1 versi Ko dan Lim itu ada tertulisnya atau tidak? Nah, keduanya tidak dapat menunjukkan bukti tertulis. Yang tertulis hanya ada nama mereka berdua gitu loh. Nah, ketika ditanya, kamu buktinya dari mana? Oh ya, ini kemarin kita ada rapat, rapatnya terus ngomong begini. Ada notulennya nggak? Nggak ada. Eh, jadi si apa? Si Ko juga tanya, kamu bilang 50-50, ada tertulisnya nggak? Walaupun di atas kertas kalau dua nama kan sudah pasti 50-50. Tapi ya bahwa 50-50 secara tertulis itu tidak ada. Oke, jadi klaim keduanya ditolak sama pengadilan. Nah, ketika tidak ada eh, bukti tertulis dan kedua pihak bersengketa atas kepemilikan suatu aset, biasanya ya, nggak selalu sih. Biasanya pertimbangan berikutnya adalah kontribusi finansial. Nah, di sini pun keduanya saling bantah gitu. Jadi eh, antara Ko dan Lim ini pernah ada serah terima uang cash dan transfer gitu. Jadi si Ko ini pernah kasih ke Lim 20.000 sen dolar, 10.000 sen dolar. Menurut Ko, ini uang yang saya keluarkan untuk bayar properti. Menurut Lim, bukan. Kemarin kan kamu beli patung sama saya, harganya segitu gitu. Nah, udah gitu, entah gimana gitu ya, jumlah uang 20.000, 10.000 kan nggak kecil. Itu penyerahannya dalam bentuk cash, ya, sehingga tidak bisa dibuktikan. Kemudian pernah juga ada transfer, tapi transfernya itu tidak langsung dari Ko ke Lim gitu, atau sebaliknya. Transfernya ke rekening bisnis partnernya si Lim gitu. Jadi antara keduanya
terus tidak kayak gak jelas lah begitu. Nah, kemudian ini ada slide yang terus terang saya kelewatan nih. Saya udah minta apa eh, si desainernya sih dia kerjain kelewatan. Jadi eh, setelah debat kusir antara kontribusi uang yang berhasil diverifikasi oleh pengadilan itu cuma ini. Jadi eh, kalau si Lim jelas dia yang bayar apa angsurannya. Walaupun dari angsuran yang berjalan itu sempat 2 kali dibayar oleh si Ko. Ya, tapi sisanya itu dibayar sama Lim. Nah, kemudian kontribusi keuangan Ko atas kepemilikan ruko tersebut yang terverifikasi ya, itu ada tiga. 5.125 dolar, 1.225, 7.350 dijumlahkan kira-kira hampir 13.700 dolar atau kalau dirupiahkan 161 juta yang ketika dicek dia punya peruntukan itu untuk membayar GST. Ya, GST itu kalau nggak salah Government Service Tax ya, atau semacam PPH lah. PPH atau pajak penjualannya pada saat eh, penjualan properti tersebut. Nah, berdasarkan eh, itu kontribusi keuangan. Ya. Terus ditanyalah kepada si Ko, kamu bilang kamu 50-50. Kenapa kamu nggak bayar angsuran? Cuma bayar 2 kali gitu. Sisanya yang bayar tuh si Lim gitu. Nah, Ko-nya bilang, saya ini tidak membayar angsuran karena toko 2 lantai ini tadinya eh, satu lantai dipakai untuk kelenteng, satu lantai dipakai untuk tempat usaha yang harusnya miliknya si Ko gitu. Nah, tapi dia bilang semuanya dipakai sama Lim. Jadi anggapannya kayak saya sewakan itu ke Lim gitu. Nah, karena si Ko merasa dia menyewakan satu unitnya kepada si Lim, jadi dia tidak membayar angsuran kepada pihak bank karena itu harus bagian yang tidak dibayar itulah penghasilan apa angsuran yang seharusnya dia bayar gitu. Jadi ibaratnya dia harusnya pungut sewa tapi dia nggak mau bayar. Nah, jadi versi yang Co tadi ya 13.000. Nah, kalau versi yang Lim itu pas dicek dia keluarkan uang kira-kira 165.000 untuk DP, 4.900 untuk GST, 1.225 untuk GST, sekitar 19.926 itu kalau nggak salah untuk angsuran. Jadi total uang yang dia keluarkan 191.000 sin dolar atau setara 2,25 M. Nah, kalau tadi si siapa? Si Ko kan keluarnya 161 juta. Nah, kemudian atas nama dua orang ini masih terdapat pinjaman kepada bank yang masih berjalan yang pada saat meminjam itu 560.000 sin dolar. Nah, sehingga kontribusi keuangan masing-masing menjadi sebagai berikut. Ko ya, dia keluarkan uang tadi 161 juta atau 13.000 sin. Pinjaman banknya yang 560.000 dibagi dua. Nah, si Lim mengeluarkan 191.000, pinjaman uang bank yang 560.000 dibagi dua. Jadi 293.471. Jumlahnya 765. Nah, 293 dibagi 765 dapat 38%. 471 dibagi 765 dapatlah 62%. Nah, jadi eh, menurut putusan pengadilan, menurutku 50-50. Enggak. Menurut Lim 1 banding 99 enggak juga. Tapi yang diterima oleh pengadilan adalah Ko punya 38,38%, Lim punya 62,62%. Nah, saya nggak tahu apakah setelah ini mereka masih banding atau tidak, karena kan ini baru putusan di tingkat pertama. Yang jelas, Ko yang selama ini tidak membayar angsuran bank, atau kalau saya baca di detailnya dia bayar 2 kali dari satu tahun lebih, itu jadi harus ikut nyicil. Kenapa? Karena setengah dari hutang itu jadi miliknya dia juga. Nah, Lim yang mengaku selama ini dia yang nyicil eh, karena hitung-hitungan di atas 99% jadi 62%. Nah, ya, ini kan baru biaya yang keluar maksudnya biaya yang keluar terkait rumah. Biaya terkait hukum yang mereka keluarkan pun saya kira tidak murah. Karena kalau di Singapura kamu menunjuk konsultan hukum untuk kasus seperti ini, tak kira itu tidak eh, 10 tidak kurang dari 10.000 sin dolar gitu loh. Nah, jadi eh, kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, yang namanya kongsi bisnis memang selalu ada resiko itu. Yang bentuknya tidak jelas ya cuma nama dua pihak.
nggak ada hitam di atas putih, nggak ada di hadapan notaris, ya itu pasti akan jadi masalah gitu. Kalau mau ideal itu bentuknya PT, karena kalau di PT persentase kepemilikan sahamnya jelas. Mekanisme pengangkatan direksi, komisaris, pengeluaran dana semuanya jelas gitu, karena ada anggaran-anggarannya. Sehingga kalau nanti ada masalah, pihak yang dijadikan gugatan juga jelas. Jadi kalau mau bikin usaha bersama, ada baiknya dalam bentuk PT ya. Apalagi kalau kayak tadi, ruko yang mau dia beli kan harganya sudah MM-an. Di Jakarta, saya kira eh, pada tingkatan yang sama juga diperlukan sih. Jadi kalau misalkan supaya tidak ada sengketa bisnis, memang baiknya itu dibuat PT sehingga antar kedua pihak itu jadi jelas. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah menurut Anda perusahaan ini fair? Kalau misalnya ada komentar, bisa disampaikan di komen di YouTube ya. Demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.